Halo Sobat Finansial, Anda menyaksikan Editorial Point, program favorit Anda yang mengulas topik-topik menarik untuk memperluas wawasan serta menajamkan sudut pandang Anda. Anda sudah dengar belum? Ada kabar baik dari pembangunan ibu kota negara ditandai oleh kehadiran Presiden Joko Widodo yang mulai berkantor di Istana Garuda dan menginap di Istana Negara. Walau diakui dengan jujur bahwa Presiden Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Benar begitu Pak ya? Jadi sahabat, jangan kemana-mana, izinkan saya, Jacob Tobing, bersama narasumber utama kita Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarpursa.com akan berbagi pandangan serta cerita di balik peristiwa. Kita langsung saja, inilah Editorial Point. Sejak awal pekan ada kabar gembira, dihembuskan disebarluaskan dari bumi penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Lantang diuar-uar oleh aksi rombongan Presiden Joko Widodo mulai dari riding menjajal tol baru ibu kota negara Nusantara hingga titik pertama berlabuh di jembatan Pulau Balang yang diklaim pemerintah adalah jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah jembatan Suramadu. Bentang jembatan Pulau Balang 804 meter, sedangkan jembatan Suramadu 818 meter. Di atas perairan Teluk Balikpapan, Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan yang dibangun sejak 2015 dengan nilai proyek 1,43 triliun rupiah. Jokowi tidak sendiri, tetapi juga mengajak sejumlah artis, penggiat seni, serta influencer dari Jakarta untuk menjadi saksi mata dari sebuah peristiwa bersejarah. Hampir genap 2 periode memerintah, bukanlah namanya Joko Widodo jikalau strategi dan gaya komunikasi politiknya kaku serta membosankan. Selalu saja ada waktu untuk bersuah foto untuk abadikan kenangan. Selepas jembatan Pulau Balang, rombongan VVIP langsung menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara. Selayaknya tuan rumah, Presiden Joko Widodo pun mengajak rombongan artis dan influencer asal Jakarta berkeliling kawasan inti. Bahkan Jokowi menyampaikan keinginannya untuk menginap. Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur lah. Jadi kursi juga ada ya Pak? Enggak lek Furniture, furniture sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Ya, inilah kabar gembiranya. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo akan bermalam di Istana Negara di jantung ibu kota negara Nusantara. Diucapkan langsung oleh Jokowi dengan nada santai, percaya diri, walau tidak berapi-api. Sementara itu, kembali pada rombongan influencer dari Jakarta. Mereka mengaku puas, serta tidak menyangka bisa menyaksikan langsung kemajuan pembangunan. Jujur aja, di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak, ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Jelas saja siapa yang tidak terkesan bila dijamu langsung oleh orang nomor 1 di Republik, serta diberikan akses prioritas tanpa berjarak pula di titik 0 Nusantara. Dan minggu malam itu, Presiden tidak lagi berkemah di titik 0 Nusantara, tetapi bermalam di Istana Negara. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak hambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana? Nyenyak apa, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak dong. Nggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak? Nyenyak? Alasannya apa? Alasannya levelnya apa? Gitu Pak. Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum nyenyak. Pada hari pertama, Presiden bekerja di kantor kepresidenan dengan agenda rapat perdana, rapat bersama pimpinan otorita ibu kota negara, gubernur, serta para bupati wilayah sekitar IKN. Di sela-sela kerja, usai memberikan keterangan, Presiden menyempatkan diri untuk memperlihatkan pemandangan ibu kota Nusantara dari balkon Istana Garuda. Pemandangan balkon yang berhadapan langsung dengan sumbu kebangsaan, deretan gedung kantor Kementerian Koordinator, serta area plaza seremoni di Plaza Timur. Kehadiran Joko Widodo di IKN jelas bertuah, menimbulkan multiplier effect, berdampak secara psikologis, moral, dan menjadi sinyal kuat
bahwa komitmen pemerintah serius dalam merealisasi proyek ambisius yang ditaksir menelan anggaran 466 triliun rupiah. Pak, sebelumnya juga pipa transmisi air minum IKN kan sempat mengalami kebocoran saat uji coba, Pak. Ada tanggapan itu? Ya teknis lapangan seperti itu pasti banyak kejadian lah, bukan hanya satu, itu banyak. Karena ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir, oh, kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa, sudah sesuai dengan itu. Bahwa kita ingin 17-an di sini, saya kira untuk memberikan semangat agar IKN ini bisa selesai sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Kabar baiknya lagi, Otorita IKN bersama 14 investor dalam negeri sudah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS sudah lengkap termasuk perizinan pada Selasa 23 Juli 2024. Seperti disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, bahwa pekan depan, bulan Agustus, Presiden Joko Widodo akan dijadwalkan melakukan 5 groundbreaking proyek di antara BCA, Intiland, Indogrosir, Royal Golden Eagle, dan Swiss Bell Hotel. Kendati demikian, sepak terjang Jokowi dengan segala trik komunikasi politiknya tidaklah cukup untuk mengatasi tantangan besar soal sumber pendanaan. Tidak kalah penting, dampak lingkungan akibat masifnya pembangunan IKN menjadi pertaruhan. Begitu pula masalah relokasi penduduk, infrastruktur, dan layanan dasar IKN untuk menampung penduduk baru. Pemerintah patut memperhatikan dan memberi jaminan. Kita semua bergembira seolah mendapatkan harapan baru bahwa sejak hari Minggu 28 Juli 2024, Presiden Joko Widodo mulai tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara. Langkah progresif Jokowi ini bertujuan menjadi simbol atau sinyal kuat akan kemajuan pembangunan IKN sekaligus untuk menepati janjinya dahulu dengan bumbu-bumbu pesan agar semua jangan dipaksakan. Tidak tanggung-tanggung Jokowi menggandeng ibu negara ke IKN serta beberapa tamu yakni influencer kondang untuk menyebarluaskan perkembangan kemajuan pembangunan. Cara yang serupa yang telah dilakukan beliau seperti waktu menjajal LRT, kereta cepat, vaksinasi COVID-19 hampir di setiap proyek unggulannya. Kita langsung aja tanya ke Pak Usle. Sepertinya cara menggandeng artis, influencer, dan pegiat seni ini cukup efektif ya Pak ya? Ya, sejauh ini kurang lebih seperti itu. Masyarakat kita memang biasa tidak melihat substansi, tapi melihat siapa yang dipakai untuk kampanye. Oh, juru kampanye dong. Juru kampanye. Jadi influencer ini sebetulnya juru kampanye. Juru kampanye untuk presiden dengan program-programnya. Tapi kan ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Sejak beliau jadi wali kota di Solo, mempromosikan SMK kan juga itu sudah menggunakan itu. Jadi menggunakan berbagai media untuk memberikan kampanye kepada publik. Yang akhirnya bisa mengantarkan ke istana ya. Dari Solo masuk Jakarta, masuk ke istana. Tapi untuk program-programnya ini cukup efektif juga Pak ya menggunakan jurkam artis influencer. Sejauh ini memang publik Indonesia dengan menggunakan influencer seperti itu cukup efektif ya dalam banyak hal. Kadang sesuatu yang hitam menjadi putih dan sebaliknya juga yang putih menjadi hitam karena influencer yang membawakan informasi itu. Meskipun kemudian belakangan publik akhirnya misal, loh kenapa kita percaya kemarin itu? Ya tapi itulah publik Indonesia, daya ingatnya sangat pendek. Jadi bisa jadi disrupsi juga ya? Ya, itu problem. Jadi para pakar-pakar sejarah kita, pakar antropolog kita, itu mengingatkan bahwa jangan menyesal setelah Anda terpedaya dengan silau semu. Nah, jangka panjangnya justru yang luar biasa. Nah, karena itu di editorial pun ini kita mengingatkan bahwa harusnya kita melihat segala sesuatu itu secara fundamental dan secara menggunakan akal sehat. Apakah itu memang seperti itu fakta yang sebenarnya? Dan ya kita berharap sudahlah kita akhir kepura-puraan ini. Semuanya disampaikan secara apa adanya. Tapi terlepas dari situ, ini juga adalah wujud kegelisahan seorang kepala negara yang sudah menjanjikan rakyatnya bahwa IKN akan selesai dan paling tidak bisa dipakai. Nah, sudah membuktikan bahwa sudah bisa dipakai untuk tidur meskipun tidak nyenyak. Gitu. Terkait
gayanya Pak Jokowi ini memang sejak periode pertama, Ya. bahkan dari wali kota, kemudian gubernur, memang Jokowi ini sudah menunjukkan kualitas seorang politisi yang piawai untuk menggunakan bahasa simbol. Luar biasa sekali. Sama kalau kita kira-kira ingat sama dengan Pak Harto di zaman dulu. Pak Harto itu kan dari senyumnya aja, dari ketawanya aja anak buahnya sudah tahu semua. Ini berarti kita harus bertindak ke kiri atau ke kanan. Makanya Pak Harto dikenal dulu sebagai si raja senyum. Nah, perhatikan senyumnya ketika bibir kirinya yang naik, hati-hati. Kalau bibir kanan naik seperti apa? Nah, ini Pak Jokowi juga simbol kan. Oh, sama juga Pak ya. Ya, jadi masing-masing pemimpin memang punya simbol. Kemudian simbol apa Pak yang sinyal apa yang dipancarkan oleh Pak Jokowi pada awal pekan ini Pak dengan datang dan menginap itu Pak? Ya, jadi Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa kalian para kritikus silahkan mengkritik bahwa IKN itu seperti kita sampaikan juga di 3 minggu lalu ya, bahwa IKN di simpang jalan ini agak meragukan, ya jalan terus saja beliau. Beliau dikritik bahwa tidak seharusnya presiden itu masuk gorong-gorong, ya tetap masuk gorong-gorong juga. Dan rupanya masyarakat kita, publik kita percaya yang masuk gorong-gorong itu. Saya jadi Gitu. ingat ketika Pak SBY mengkritik soal proyek infrastruktur Pak Jokowi Cara tiba-tiba halus, ke dia Hambalang. datang ke mega proyek Pak SBY yang terbengkalai. Hmm. Nah, dia menunjukkan, lah ini yang terbengkalai. Saya masih ada progres. Jadi Ya. menurut Bapak gaya Ya. politiknya Jokowi ini cukup efektif juga Pak Ya, ya? inilah gaya beliau, gaya Jawa, Hmm. gaya Jawa klasik yang dalam memukul lawan-lawan politiknya itu dengan cara yang halus. Seakan-akan ya mungkin menggunakan prinsip atau apa namanya filosofi, saya mundur selangkah tapi maju 5 langkah. Kira-kira begitu. Jadi dia mengalah untuk maju lebih cepat. Terkait statementnya Pak Jokowi kemarin itu Pak, saya menggarisbawahi kata-kata jangan dipaksakan selesai Agustus atau Oktober mendatang. Ini artinya Pak Jokowi ini lagi melonggarkan targetnya atau apa menunjukkan pesimisme atau gimana Pak? Oh, bukan. Justru kita menilai bahwa dengan beliau menyatakan seperti itu sebetulnya pesan yang disampaikan yang sebaliknya. Ini harus kok kerja keras ini. 17 Agustus sudah semakin dekat. Paling tidak kita buktikan kepada publik bahwa 17 Agustus IKN, Istana Negara betul-betul layak pakai untuk HUT kemerdekaan. Untuk menyemangati itu. Untuk menyemangati. Jadi kalau kita bisa melihat detak jantungnya PJ Kepala Otorita IKN, itu detak jantungnya 2 kali lipat pasti kencangnya tuh. Dia bisa tidur pasti itu. Oh, makanya itu penyebabnya Iya, tidak karena- bisa tidurnya Iya, Pak ya? bahwa ya sebetulnya tidak tidurnya itu bukan Pak Presiden, Oh, siapa Pak? tapi kepala otorita ya. Pak Otorita. Mau tidak mau presiden sudah berkantor di sana. Kalau ini tidak selesai kan yang malu semuanya kan. Gitu. Jadi ketika kepala negara, ketika seorang pemimpin sudah mengatakan saya tidur di situ, mau tidak mau pasti harus jalan semuanya. Jadi itulah kemudian di editorial kita untuk pekan ini kita menyebut tuah Jokowi berkantor di KN. Jadi dia akan membawa dampak seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan saja dengan ini semua kemudian para investor yang tadinya masih ragu-ragu, ya udahlah. Ternyata sudah bisa. Kemarin itu menyebutkan Pak Basuki selaku PLT ada 14 investor sudah menandatangani perjanjian kerjasama. 5 investor akan groundbreaking yang bakal dilakukan bulan Agustus. Nah, menurut Bapak, ya ini Pak, masih investor dalam negeri, belum ada asingnya. Ya, mungkin investor asing itu akan menjadi kado istimewa di rejim yang baru, presiden yang baru. Dan jangan salah, presiden yang baru juga kan tagline kemarin di Pilpres mereka adalah melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena itu juga kita yakin bahwa Pak Prabowo pasti tetap akan melanjutkan IKN ini, apalagi IKN ini sudah diundangkan, ya. Dan Pak Prabowo sebagai berlatar belakang militer yang taat sabta marga, pasti dia tidak akan mengingkari regulasi. Gitu. Makanya kita optimis bahwa kalau kita bertanya apakah IKN ini akan lanjut, lanjut pasti. Ya, karena sudah diundangkan. Tadi Bapak kan menyinggung Prabowo Subianto. Ini kira-kira menurut Bapak, prediksi Bapak, nanti Pak Prabowo ini bakal datang meninjau ke ibu kota nggak Pak? Oke, sebagai presiden terpilih atau sebagai anggota kabinet yang dipanggil untuk rapat? Ya, kalau kita melihat ya rencana rundown acara untuk HUT kemerdekaan, di IKN itu yang akan merayakan HUT kemerdekaan adalah presiden dan presiden terpilih. Di Jakarta, wapres dan wapres terpilih. Jadi pasti Pak Prabowo pasti akan ke IKN.
Wow. sebelum dia dilantik. Nah, setelah dia dilantik tentu tanggung jawab itu akan pindah ke pundak Pak Prabowo sebagai presiden. Begitu IKN ini sudah, apalagi ini sudah jalan, itu sudah dilantik, maka tanggung jawab untuk melanjutkan proses pembangunan IKN adalah ada di pundak presiden. Mau tidak mau, pasti Pak Prabowo akan melanjutkan. Bahwa kemudian progresnya itu akan setahap atau dia akan loncat juga secara instan, ya kita belum tahu. Berarti nanti tanggal 17 Agustus itu bakal monumental sekali Pak ya? Ya pasti. Sebagai untuk istilahnya Ya. estafet dengan Paling tidak akan tercatat dalam sejarah bahwa di ujung periode Pak Jokowi dan di awal periode Pak Prabowo itu mereka berkumpul di IKN. Tapi jangan salah Pak Yakob, di sejumlah negara juga yang awalnya hiruk pikuk itu luar biasa sekali, pemindahan ibu kota negaranya belakangan juga mati suri. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan ibu kota negara di Kalimantan itu tidak mati suri, tapi semakin bergerak maju. Karena bagaimanapun juga harus diakui bahwa dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, itu sebetulnya juga membawa pengaruh ekonomi paling tidak di daerah Kalimantan, di wilayah Borneo. Ya, Kan? laporan BI di daerah Kalimantan Timur sendiri, pertumbuhan ekonominya udah sampai 7% ya. Pasti. Jadi biasa, setiap mega proyek pasti di wilayah sekitarnya itu akan terangsang dan terstimulasi, kemudian akan terjadi pertumbuhan. Tapi di lain sisi Pak, ada masalah lain Pak. Selain masalah regulasi lahan ya Pak ya. Tapi masalah penduduk asli itu Pak. Mengenai pemindahan itu bagaimana? Nah, itu dia itu problem sosial ya. Iya. Jadi problem sosial, setiap pembangunan pasti ada problem sosialnya. Bagaimana memperlakukan warga setempat. Bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun seperti itu. Ketika misalnya ibu kota negara Kuala Lumpur dipindahkan ke Putrajaya di Malaysia, itu juga menyisakan problem sosial. Begitu juga di Singapura menyisakan problem sosial yang pelan, tapi pasti warga Melayu penghuni asli kota Singapura itu kan semakin tergeser dan semakin tergeser. Iya. Nah, hal yang sama akan terjadi di IKN. Tetapi demi kemajuan bangsa dan negara, demi satu nusa satu bangsa, ya tentu kita berharap para pengambil kebijakan, dalam hal ini kepala pemerintahan, itu bisa memikirkan bagaimana supaya pengalaman buruk di negara lain itu kalaupun harus terjadi di kita, dampaknya tidak separah di negara lain, tapi ada pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Jadi masyarakat lokal penghuni di wilayah IKN itu diberdayakan dengan baik dan ditempatkan dengan baik. Makanya tidak heran catatan pertama yang dicatat oleh Pak Basuki ketika rapat itu adalah utamakan partisipasi masyarakat. Nah, tapi jadi lucu, dia datang menginap membawa artis-artis dari Jakarta, nggak ada tokoh-tokoh masyarakat lokal. Nah, itu dia. Pak, jadi kita berharap nanti pada akhirnya IKN itu menjadi ramah terhadap penduduk lokal. Jangan sampai kemudian penduduk lokal merasa mereka menjadi tamu di wilayahnya. Yang menguasai IKN itu justru orang-orang dari luar. Nah, itu jadi kita berharap betul-betul ramah sosial lah, ramah masyarakat setempat ya. Jadi IKN ini adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, tapi ya namanya juga warga setempat harusnya mereka mendapat privilege. Mendapat perlakuan khusus agar mereka bagaimana bisa mengakses IKN dengan gampang. Jangan kemudian dipersulit-sulit. Jangan terjadi seperti apa yang dialami oleh masyarakat Mandalika di mega proyek lintasan MotoGP itu di sana. Bagaimana masyarakatnya sampai saat ini masih protes juga karena hak-hak mereka belum terpenuhi dengan baik dan benar. Kemudian akses mereka untuk masuk itu sangat dibatasi. Padahal harusnya kan diperlakukan dengan ada perlakuan khusus. Dan tentu disinilah peran-perannya ya para influencer itu ya bantulah bagaimana mereka bahwa oke, kalau dikasih privilege tapi kemudian kalian juga harus menyadari bahwa ini adalah proyek nasional sehingga kemudian ada hal-hal yang harus kita ada pembatasan demi keberlanjutan dan keamanan wilayah-wilayah atau objek-objek vital itu. Tapi jangan juga karena alasan keamanan, lalu kemudian masyarakat kita dibatas-batasi untuk masuk. Yang dikeluhkan itu karena ini, banyak masyarakat sekarang sudah mengalami ISPA, karena akibat masifnya pembangunan IKN itu. Pasti itu. Pasti. Jadi ketika jangankan di IKN, pembangunan di sekitar kita saja itu debunya luar biasa. Nah, itulah makanya sebetulnya di dalam pembangunan diharapkan ada yang namanya AMDAL. Nah, problemnya adalah di sejumlah proyek-proyek pembangunan kita, AMDAL-nya boleh dibilang AMDAL-AMDALan kan gitu. Ini kita berharap AMDAL-nya betul-betul AMDAL yang semestinya.
Jadi seperti apa perlakuannya, seperti apa langkah mitigasinya, sehingga problem debu yang membuat paru-paru warga setempat di sekitar terganggu itu bisa diantisipasi dengan baik dan benar. Terakhir Pak, dengan segala intrik-intrik dan gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bagaimana dengan soal sumber pendanaan Pak? Nah ini dia. Jadi sumber pendanaan harus kita akui bahwa sejauh ini seperti di beberapa pekan lalu kita diskusikan, itu kan alokasi anggaran disiapkan untuk IKN adalah 466 triliun. Itu di pendanaan awal. Kita yakin dan percaya bahwa itu pasti akan membengkak. Pasti. Nah, kemudian ditargetkan tidak lebih dari 20% dari APBN. Meskipun awalnya tidak di awal pembangunan IKN ini, di awal perencanaan IKN disebutkan bahwa tidak akan membebani APBN. Tidak akan membebani APBN ini kan maknanya sebetulnya ada dua. Satu, sama sekali tidak menggunakan APBN. Atau menggunakan APBN tapi tidak membebani. Dalam artian, program-program yang lain tetap jalan, tapi APBN nambah. Artinya tugasnya Menteri Pendapatan Negara, Menteri Keuangan. Naikin pajak lagi dong Pak. Naik sumber pendapatan, sehingga kemudian alokasi anggaran yang tadinya sudah disiapkan misalnya 100%, itu karena pendapatannya 120, 20 itu disisihkan IKN. Artinya, pendapatan negara mudah-mudahan dari 466 triliun itu tidak kemudian memangkas anggaran-anggaran lain di sektor lain. Nah, itu yang disebut tidak membebani anggaran negara, tidak membebani APBN. Nah, kemudian faktanya adalah sampai 2023 itu kan sudah 32,5 triliun itu justru dipakai seluruh pembangunan di wilayah IKN sumbernya dari APBN. Lalu kemudian di tahun 2024 ini itu dialokasikan lagi kurang lebih 40 triliun. Jadi sudah 72. Dari harusnya hanya 93. Kalau 20% dari 466 triliun. Nah, harapannya adalah kerjasama badan usaha, kerjasama BUMN, dan investor asing. Nah, di awal-awal bahkan ada sejumlah investor asing termasuk dari Jepang yang bahkan menjanjikan siap menggelontorkan anggaran sampai 900 triliun. Artinya kurang lebih 2 kali lipat dari alokasi anggaran yang disiapkan untuk pembangunan IKN. Tapi entah kenapa, satu dan lain hal, mereka batal. Mungkin ini kompensasinya yang tidak sesuai, atau ada sesuatu yang mereka tidak sesuai dengan kebijakan mereka, kebijakan dalam negeri mereka, sehingga batal investor asing itu. Nah, sekarang ini dengan Pak Jokowi telah berkantor di IKN, meskipun itu hanya secara simbolik, dan kira-kira hanya mungkin 3 hari, besok juga sudah balik ke Jakarta sepertinya. Nah, kita berharap ini menjadi sinyal buat buat investor asing untuk meraih kepercayaan bahwa sudah bisa lah, nggak apa-apa. Semoga ya Pak ya. Jadi kita berharap, kita masih nunggu nih. Kalau perlu Pak Jokowi pindah saja, sebulan atau 2 bulan. Sebetulnya kalau misalnya memang mau memancing investor, kenapa tidak beliau berkantor sampai akhir periode di sana aja? Ya, karena dengan beliau berkantor di sana, roda ekonomi akan bergerak cepat ke sana, Pak. Pasti akan terus. Penerbangan akan ke sana semua, logistik akan mengalir ke sana, presiden ada di sana. Kemudian kebutuhan administrasi dari kabupaten kota, provinsi ke ibu kota negara, pasti dari Jakarta pindahnya ke IKN. Itu secara otomatis akan menarik. Jadi efek domino akan jalan. Istilahnya prakondisi, Pak. Jadi diprakondisikan. Jadi sebelum pindah ya. Tapi mungkin Pak Jokowi juga bilang kalau saya buat seperti itu keenakan dong Pak Prabowo. Prabowo udah tinggal melihatin ajak gas aja ya. Tapi kalau sebetulnya kalau mau enak sekali sebetulnya. Kalau Pak Jokowi berkantor sampai akhir periode, saya yakin dan percaya investor akan datang. Karena mau tidak mau ini logistik akan lari ke sana semua, kan presidennya di sana. Semoga Pak Jokowi mendengar ya. Karena Pak Jokowi kemarin terakhir tanya, sampai kapan Pak? Ya kita lihat dulu situasinya. Baik, karena kalau cuma 3 hari Pak atau 1 minggu, itu ibarat menyiram pasir. Berapapun disiram akan ditelan pasir itu, hilang tanpa bekas. Iya Pak, tapi kasihan juga Pak, nggak tidur nyenyak Pak, soalnya tiap malam. Tapi AC-nya kan sudah bagus. Oh iya, udah masuk. Akhirnya sudah lancar. Nggak tahu di sekitar ya, tapi di tempatnya Pak Jokowi pastilah itu. Pastilah, harus dingin itu Pak. Harus dingin. Baik, terima kasih Pak Usle untuk pandangan serta pemikiran yang telah dibagikan. Demikian sahabat, terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan pada episode kali ini memberikan sudut pandang baru serta memperdalam wawasan Anda. Ada kata bijak, actions speak louder than words. Tindakan Anda berbicara lebih lantang dibandingkan kata-kata semata. Jadi stop membuat gaduh, sekarang mulai bertindak nyata. Jangan lupa bagikan pendapat Anda di kolom komentar kami, klik like, subscribe, dan notifikasi untuk memperkaya program ini.
dan jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita serta inspirasi Anda sehari-hari. Saya Jacob Tobing pamit undur diri, sampai jumpa. Ya sih Pak.